Dan langsung sekarang kita menuju ke Banda Aceh dan bergabung dengan Andika Bakti yang saat ini telah bersama dengan Jamaliah dan Raudatul Jannah atau Weni, ibu kandung dan anak yang telah berpisah selama 10 tahun karena bencana tsunami. Silakan Andika. Iya, terima kasih Iqbal. Dan pemirsa, memang pada saat tsunami mengguncang Aceh pada 10 tahun silam, banyak anggota keluarga yang harus kehilangan anggota keluarga lainnya. Nah, salah satunya ini dialami juga oleh pasangan dari Septi Rangkuti dan Jamaliah yang pada saat itu kehilangan putri mereka yang masih berumur 4 tahun, yakni Raudatul Jannah. Dan untuk mengetahui bagaimana kisah mereka, saat ini saya telah bersama dengan Ibu Jamaliah, ibu kandung dari Raudatul Jannah, dan ada Raudatul Jannah sendiri. Nah, kita akan berbincang terlebih dahulu kepada Ibu Jamaliah. Selamat siang Ibu Jamaliah. Selamat siang, Pak. Iya Ibu, bisa diceritakan Bu, pada saat tsunami terjadi Bu, pada saat itu Ibu tinggal di mana dan bagaimana ceritanya sehingga Ibu bisa terpisah dari Raudatul Jannah Bu? Ya, kisahnya itu kami kan tinggal di Jalan Tuku Umar, Lorong Kangkung, Melabuh ya. Di saat tsunami itu kan pertama gempa itu kami kan keluar rumah. Kemudian kan kita belum tahu air laut itu naik kan. Kemudian ada orang yang teriak bahwa air laut itu naik katanya. Jadi kami sekeluarga sama anak itu naik ke kereta. Kemudian kami berangkat lari sampai di jalan Lorong Kelapa. Di situ air dari daerah Padang Serahid itu udah menyeret rumah, puluhan rumah papan-papan itulah. Jadi kami kan sudah tersumbat di jalan ini. Kemudian air itu rumah itu yang tertimpa kami semua. Kemudian kami yang berlima ini kami terapung ke atas. Setelah itu anak yang pertama ini kan di tengah-tengah, mereka ini berdua di depan ayahnya berkereta. Berdua dengan abangnya ya Bu? Iya, di depan kereta kan, kereta abang tuh Suzuki ya kan, pakai bak. Kemudian anak yang pertama ini saya sempat tarik, yang dua ini kan kami nggak tahu lagi itu kemana. Kemudian ayahnya itu mereka sempat ditaruh ke atas papan berdua dengan abangnya. Setelah itu memang ayahnya terus memegang papan sampai air yang dari depan itu datang lagi. Disitulah mereka lepas dari ayahnya. Ayahnya itu udah nggak tahu lagi kemana. Kan air itu kan kemudian surut ke laut lagi, kembali ke laut. Ya, dari situ air terpisah lah, kami semua terpisah. Kemudian waktu udah air pertama, kedua itu kami masih juga terpisah dengan ayahnya. Air yang kedua ini surut, barulah kami ketemu ayahnya di gedung toko. Kemudian ayahnya dilihat kami sama anak yang tua itu sudah di jalan raya, jalan nasional. Disitulah kami dapat dengan ayahnya. Kemudian ibu tanya, mana anak yang dua itu bagaimana? Bilang. Jadi ayahnya terus nangis. Kita serahkan aja lah sama Allah. Kalau memang itu milik kita, pasti orang itu selamat katanya. Kalau orang itu sudah saya taruhkan ke atas papan, kata ayahnya gitu. Mereka berdua di atas papan, tapi sudah saya tolong dua kali itu lepas di tangan saya katanya. Mudah-mudahan anak itu masih selamat, kata ayahnya itu. Terus kami lari. Ini pakaian ayahnya dari celana yang panjang itu, ini habis semua, dia seperti udah orang hutan. Itulah cuman sedikit aja lah yang tinggal. Udah itu kami terus ke Simpang 4 Runding. Terus kami mengungsilah langsung kami ke Gunung Mas, kami mengungsi. Di sanalah kami mengungsi. Kemudian udah setelah itu kami juga tetap mencari. Kebesokan harinya kakak turunkan mencari. Kami mencari ada mayat ke rumah sakit. Itu nggak ada ketemu. Di pengungsian pun udah nggak ada ketemu. Setelah udah 2 minggu kan jalan dari Aceh Barat itu ke daerah sana, ke daerah Medan itu kan itu juga masih timbunan sampah. Setelah itu bersih, kami juga mencarinya sampai ke Tapak Tuan. Ke Tapak Tuan kami mencari, karena katanya di Tapak Tuan pun ada yang dapat kan. Kami juga mencari, nggak ada gitulah. Usaha itu terus kami cari, karena dalam batin kami memang mereka berdua ini masih selamat gitu, masih ada gitu. Ya, setelah itulah kami udah sebulan tsunami, kurang lebih 2 bulan kami baliklah ke Sedempuan, ke Sibuan kan, ke tempat ayahnya gitu. Kemudian setelah
sebulan di belakang ini sebulan kami dengar kabar dari abang kandung yang nama Jainuddin di Blang PD. Dia jumpa dengan ini. Cuma sebelum itu ayahnya ini sudah terasa gelisah. Kemudian abangnya yang tua pun ada dapat mimpi. Ibu pun ada dapat mimpi. Kemudian dari adiknya ini pun namanya Supri, adik ayahnya itu pun pernah bermimpi. Berarti lebih banyak mendapatkan firasat ya, Bu? Oke, Bu. Ya, Bu, kita akan melanjutkannya perbincangan ini sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut, Bu. Iya. Pemirsa tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Kami akan kembali membahas bagaimana cerita kisah Raudatul Jannah setelah beberapa pesan berikut ini. Nah, pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita bagaimana Raudatul Jannah bisa bertemu kembali dengan orang tuanya. Dan nah, pada sebelum Raudatul Jannah bertemu dengan keluarganya, dia sempat dirawat oleh orang tua angkatnya yang selama ini mengurus ataupun merawat dari Raudatul Jannah. Dan di sini telah hadir pula yakni Ibu Maryam yang mengasuh Raudatul Jannah hampir 10 tahun lamanya. Selamat siang, Ibu Maryam. Selamat siang. Iya, Ibu Maryam, bisa diceritakan Ibu bagaimana pertama kali Ibu menemukan Raudatul Jannah, Bu? Temen aku bilang dulu ya. Saya ketemukan sama anak ini. Iya. Ya, dia pergi ke rumah. Aku ada dengar ngomong-ngomong orang tuh, si Waini ini ada mamanya sudah datang, tapi sampai aku belum ketemu. Ku dengar kabar aja, mamanya udah ada. Tapi mesti sama nenek belum ketemu sama nenek. Ini Bu, maksudnya waktu pertama kali ketemu pada saat 10 tahun yang lalu, Bu? Yang mengasuh waktu asuh nenek. Iya, waktu pertama kali ketemu. Ini cucu. Itu anak saya siap tsunami setahun. Dia pergi pulang ke Pulau Banyak. Udah tuh dia ke laut 3 bulan. Udah tuh dia sudah dapat anak ini, ditanya sama perempuan dia, Ri, ini ada anak 2, 1 laki 1 perempuan. Yang mana? Kalau yang perempuan boleh abang bawa pulang, kita ndak ada punya anak perempuan. Udah bawa pulang. Nah, kondisi Raudatul Jannah pada saat itu gimana, Bu? Pertama kali Ibu ditemukan dengan Raudatul Jannah, kondisinya pada saat itu bagaimana? Cuma dapat dari mama nih. Enggak, waktu ketemu sama si Raudatul Jannah. Waktu masih kecil dia. Waktu masih kecil. Aduh, nggak nanya, nggak tahu mama. Oh, kondisi dia, Bu, ada yang luka-luka gitu misalnya, Bu? Sama-sama aku bilang ya. Apa sehat dia? Sehatkah dia atau pada saat itu sakit gitu, Bu? Oh, enggak sakit, sehat dia kalau bawa pulang. Iya. Nah, pada saat ditemukan dengan Raudatul Jannah, katanya Raudatul Jannah ini tidak mengingat namanya sehingga Ibu memberikan nama baru. Siapa nama itu dan apakah nama itu punya arti sendiri gitu, Bu? Iya, punya mama sendiri buat nama itu. Siapa namanya, Bu? Itu apa? Wainiyati. Wainiyati. Itu mama yang buat namanya tuh. Oh, langsung Ibu sendiri yang buat. Mama nggak tahu ada nama kan. Mau apa namanya tuh kasih sekolah, mau antar ngaji, nggak ada nama. Mama yang buat nama dia. Berarti Ibu sendiri yang buat itu. Bu, selama mengasuh Raudatul, Bu, dia pernah nggak nanyakan keberadaan orang tuanya, Bu? Enggak pernah sama mama nggak nanya. Cuma aku nanya juga, apa kamu nih? Ada terasa di hati kamu mesti ada mama sama ayah? Bilangnya enggak. Cuma dia masih kecil kan? Iya. Itulah. Berarti dia belum pernah menanyakan bagaimana kondisi orang tuanya? Sama mama nggak nanya dia. Bagaimana keseharian Raudatul Jannah waktu tinggal bersama Ibu? Selama 10 tahun ini, apa aja kegiatan dia, Bu? Siapanya? Si Weni, iya. Kegiatan sama nenek? Iya. Ayah apa kegiatan? Pulang sekolah, masak, nyuci piring, nyuci baju, baju dia kan. Maklumlah nenek ini orang ada. Hari pagi pergi, sore pulang. Waktu itu pergi bilang sama dia, nenek mau mencari. Kamu di rumah, pulang sekolah di rumah. Ada nasi masak, ada piring kotor cuci. Itulah. Ada apa namanya di nyapu.
Oke. Terima kasih Bu Maryam. Kita akan kembali lagi ke Ibu Jamaliyah. Bu, rencananya ke depannya gimana nih Bu setelah ketemu dengan Raudatul Jannah, Bu? Ya, sekarang kan saya mohon untuk abangnya inilah, karena ini kan orang ini kan berdua, kabarnya juga yang satu itu informasinya juga masih ada. Cuman kan inilah ibu kan belum tahu informasinya masih simpang siur. Jadi ibu mohon sekali kepada siapalah yang sudah mengasuh abangnya ini, tolonglah diketemukanlah dengan keluarga. Karena kami orang tua memang sekarang nih, saat sekarang kami bahagia karena putri kami sudah kembali. Tapi karena masih harapannya masih ada satu lagi, jadi kami mohonlah kepada siapalah yang dititipkan anak kami itu, tolonglah untuk dijumpakan dengan kami agar kebahagiaan itu memang betul-betul, kalau memang Allah mengizinkan kebahagiaan itu sama kami. Maka di sini pun memang kami orang tua sangat mengharapkan, kami tidak bisa membalas jasa baik orang yang telah menyelamatkan anak kami, mengasuh orang kami. Hanya Allah lah yang membalas budi baik mereka itu. Ya, semoga si abangnya juga segera ditemukan ya. Ditemukan. Kita ke Weni sedikit. Weni ya nama panggilan dari Ibu Maryam tadi, Raudatul Jannah. Adik, saat terpisah dengan orang tua, apa yang adik pikirkan pada saat itu? Pada saat setelah terpisah, ada tsunami, terus adik terpisah sama orang tua, apa yang adik pikirkan pada saat itu? Sempat kecarian orang tua atau bagaimana? Enggak teringat sama mama, Mbak. Enggak ingat lagi. Iya, Bapak saat itu deh ya? Enggak. Oke. Nah, sebelumnya Raudatul Jannah sempat terpikir akan ketemu dengan ayah maupun ibu selama tinggal sama nenek? Bilang terus kalau memang ada. Gimana? Apa ada pernah? Sempat nggak terpikir ataupun teringat dengan ayah ataupun ibu selama tinggal sama nenek? Sempat terpikir? Atau tidak? Iya, mungkin karena umurnya juga masih kecil pada saat itu ya, Bu. Oke, terakhir ke Ibu Maryam, Bu. Ini kan mereka telah dipertemukan kembali antara ibu dan anaknya beserta juga ayahnya. Pesan apa yang mau Ibu sampaikan kepada Weni, Bu? Kan ini udah hampir 10 tahun tinggal sama Ibu, pasti banyak kesan yang ada selama ini, Bu. Apa yang mau disampaikan kepada Weni? Apa aku bilang? Apa yang nenek bilang sama kamu? Ya. Iya, perasaan mama dan mama. Ya, perasaan aku ini sama cucu aku ini. Perasaan hatiku janganlah janganlah bercerai. Oh gitu. Tetap dipersatukan lagi, ya, Bu. Jangan dipisahkan lagi gitu ya, Bu. Jangan dipisahkan lagi lah sama neneknya. Apa boleh buat, dia sudah dapat mama, sudah dapat ayah. Cuma mama ini rela. Oke, berarti intinya setelah dipisahkan dari orang tua, jangan lagi dipisahkan dari neneknya. Begitu ya, Bu? Oke, Bu. Terakhir Ibu ke Ibu Jamaliyah. Mungkin mau memberikan rasa ucapan terima kasih kepada Ibu Maryam. Silahkan, Ibu. Ya, saya sangat bersyukur kepada Allah. Karena saya juga sudah menganggap bahwa ini memang orang tua saya. Jadi kami pun sudah, dengan adik-adik itu pun, dengan anak-anak ibu ini, kami pun sudah bersilaturahmi, sudah menganggap bahwa ini adalah satu keluarga, dari satu keluarga sudah bertambah keluarga gitu. Jadi mereka pun ikhlas untuk mengembalikan anak ini sama kakak kan. Jadi kakak pun ya rencana kalau adik-adik itu sudah memberikan, mama ini pun akan kakak bawa. Iya, bersama kakak. Ya gitulah. Cuman kata adik-adik itu, kalau memang nanti mama mau balik sama kami, kakak antar. Kalau mama mau balik sama kakak, kami antar katanya. Sudah jadi apalah gitu. Ya, akan jadi saudara tambahan gitu. Jadi orang itu sudah menganggap sekarang kakak itu anak yang pertama dari mama ini. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih Ibu Maryam. Terima kasih juga Raudatul Jannah. Nah, masih ada meskipun mereka telah dipertemukan, namun masih ada satu harapan lagi yang diinginkan dari keluarga
keluarga dari Jamaliah dan Sethi Rangkuti ini, yakni masalah abang kandung dari Raudatul Jannah yang hingga saat ini belum ditemukan, meskipun dari firasat yang selama ini mereka rasakan, abang kandung dari Raudatul Jannah masih ada hingga saat ini. Untuk sementara demikian, kembalikan ke studio. Silahkan Iqbal. Andika Bakti dari Banda Aceh, sebuah kisah yang cukup menyentuh dari bencana tsunami 10 tahun silam. Terima kasih.